Suasana di Melodi Awan mendadak tegang saat nada dering telepon bergema, memecah keheningan dengan keras. Semua mata tertuju pada Benyamin, dan jelas bahwa panggilan itu bukan masalah sepele. Benyamin tersentak sadar, tergagap sambil menunjuk keluar, "Maaf, aku harus menerima telepon ini." "Tunggu," Laras menghentikannya sebelum dia sempat melangkah keluar. "Ada apa Pak Ben? Ada sesuatu yang salah." Benyamin bingung lalu menoleh ke arah Arya yang tetap fokus pada Laras tanpa menoleh sedikit pun padanya. Benyamin akhirnya memilih menjawab panggilan itu di hadapan mereka. Laras menambahkan, "Besarkan speakernya." Dengan terpaksa Benyamin menuruti permintaan itu. Suara Adi terdengar dari telepon, "Tuan Wiratama, kami sudah menemukannya. Ibu sudah berada di restoran Mist Haven." Kamar itu seketika terdiam. Adi menunggu jawaban, tapi tidak ada yang bersuara. Ragu, Adi akhirnya bertanya, "Tuan Wiratama, apa Anda ingin saya datang menjemput Anda dan Ibu bersama-sama?" Benyamin mencoba menenangkan diri dan menjawab, "Tidak perlu Adi. Kami sudah di restoran Mist Haven." "Apa?" Adi terdengar kebingungan, heran bagaimana mereka bisa sampai di sana sebelum dia melaporkan. Tanpa banyak bertanya lagi, Adi segera mengakhiri panggilan teleponnya. Laras tertawa sinis mendengar percakapan Adi tadi, "Arya, kau benar-benar luar biasa. Kenapa tidak sekalian pasang pelacak saja padaku, daripada menyuruh Adi menyelidiki keberadaanku setiap saat?" Di sisi lain ruangan, Abian hanya bisa menatap Arya penuh tanda tanya. Dia melihat betapa gigihnya CEO Wiratama ini untuk menemukan Laras, tetapi sikapnya yang mengabaikan kehadiran Laras demi Nadia yang ikut campur dalam pernikahan mereka terasa membingungkan. Semua orang di ruangan itu seakan terjebak dalam pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya yang Arya inginkan? Abian tiba-tiba melihat Benyamin dan tersenyum penuh arti. Benyamin menangkap isyarat itu dan mereka berdua bertukar pandang. Abian akhirnya berkata, "Sudah larut malam. Raka, Pak Baker, mungkin kita bisa sudahi pertemuan hari ini dan bertemu lagi lain waktu." Raka yang sudah merasa suasana tak nyaman, dengan cepat mengangguk setuju. "Baiklah, lain kali kita bertemu lagi. Bagaimana menurutmu Dava?" Dava mendapat isyarat dari Raka tapi dia tidak bergeming. "Tidak masalah, aku akan segera menyusul kalian. Nanti kita bisa makan malam bersama lagi," katanya sambil tersenyum ke arah Laras. Dalam hatinya, Raka hampir mengeluh keras. "Dava, kau benar-benar berani memprovokasi Arya di depannya. Apakah kau lupa dia adalah CEO Grup Wiratama?" Begitu Dava selesai bicara, Abian dan Benyamin saling melirik lalu memberikan acungan jempol pada Dava. "Kau memang berani," ujar Abian pelan nyaris berbisik. Laras yang sudah bosan dengan drama ini segera bangkit dan berkata, "Aku pamit dulu. Bu Abian, tolong urus mereka." Raka segera menyetujui. "Tidak apa-apa, pergi saja duluan. Kami akan mengurus semuanya." Abian juga memberi isyarat pada Laras agar tidak khawatir. Setelah berpamitan, Laras pergi tanpa sedikit pun mengakui keberadaan Arya. Sikapnya ini membuat Benyamin merasa tidak enak. Bagaimanapun, dia adalah teman Arya, dan tak pernah menyangka harus memilih pihak seperti ini. Sesampainya di kasir, Laras bersiap membayar tagihan, namun Arya tiba-tiba mengulurkan tangan pada Benyamin. "Boleh pinjam ponselmu sebentar?" tanyanya. Meskipun bingung, Benyamin tetap memberikan ponselnya tanpa bertanya. Namun Laras segera menolaknya, berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Laras menolak tawaran Arya untuk membayar tagihan, mengeluarkan ponselnya sendiri dan memindai kode pembayaran. Arya terlihat tidak senang, bibirnya mengeras. Benyamin mencoba menengahi situasi dengan canggung, "Adik ipar, kamu tidak perlu membayar, lagi pula ini hanya makan malam sederhana." Namun ucapan Benyamin hanya memperkeruh keadaan. Laras menatapnya dengan dingin. "Kau benar, setiap sen yang kubelanjakan memang berasal darinya," jawabnya dengan nada tajam. Arya hanya terdiam, tapi tatapan matanya menyorot ketidaksukaan. Mereka akhirnya meninggalkan restoran itu tanpa kata-kata. Dalam perjalanan pulang, Arya dan Laras tiba di rumah dengan kendaraan terpisah. Setibanya di rumah, Laras segera menuju kamarnya di lantai atas. Arya mengikutinya dengan tenang, lalu menahan pintu kamar Laras sebelum wanita itu bisa menutupnya. Laras mengerutkan alis, "Apa maksudmu Arya?" Arya menatapnya dalam, mencoba menahan amarah. "Kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku." Laras menatapnya tanpa ekspresi. "Masih ada lagi yang perlu kita bicarakan." Arya mengerutkan alisnya,
melangkah masuk ke kamar itu, sementara Laras perlahan mundur hingga punggungnya menyentuh tempat tidur. Arya berdiri di depannya, mengangkat dagunya agar Laras menatapnya. Kita sudah menikah 3 tahun Laras. Sudah waktunya untuk memikirkan masa depan keluarga ini. Laras terperanjat. Maksudmu, aku ingin kau punya anak. Seorang pewaris untuk keluarga Wiratama. Laras tampak terpukul. Anak, Arya, kita ini akan bercerai. Apa kau masih ingin memaksaku lebih jauh? Arya menggeleng seolah tidak peduli. Aku tidak ingin cerai Laras. Aku ingin kau memberi pewaris untuk keluarga ini. Laras dengan tegas menolak, aku tidak mau. Arya menyipitkan matanya lalu mengingat sesuatu. Jadi itu alasanmu meminum pil kontrasepsi diam-diam. Laras terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sebelum dia sempat merespons, Arya mendekatinya, merengkuh tubuhnya ke arah tempat tidur. Arya, teriak Laras mencoba mendorongnya. Apa yang kau lakukan? Arya tersenyum sinis, menatapnya dengan tatapan yang tak terduga. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menolak. Dengan perasaan bercampur marah, sakit hati, dan kebingungan, Laras merasa bahwa Arya telah melewati batas. Namun di tengah rasa takut itu, ia tahu satu hal jika dirinya tidak akan pernah tunduk pada kehendak Arya begitu saja. Bagaimana Arya tahu bahwa Laras mengonsumsi pil kebon? Apakah Benyamin yang memberitahunya? Hanya dia yang mungkin tahu, karena Benyamin melihat Abin ketika dia keluar dari apotek. Namun, Laras tidak mengerti mengapa Arya begitu marah. Dia menolak bercerai sekarang, tetapi di akhirnya, mereka mungkin akan berpisah, dan akan lebih baik jika mereka tidak memiliki anak. Lagi pula dia sendiri tidak menginginkannya. Di masa lalu, Laras akan bahagia jika Arya menginginkan anak bersama. Dulu dia akan dengan senang hati memulai perjalanan itu bersamanya. Namun sekarang ia telah menghapus harapan tersebut. Dalam hati Laras merasa cemas, menyadari dengan jelas apa yang Arya inginkan darinya saat ini. Laras mencoba membujuknya dengan lembut, Arya, bangun dulu. Mari kita bicarakan ini. Bicarakan dengan baik. Arya terkekeh, senyumnya mengandung kegetiran. Bukankah tadi kamu cukup tegar? Laras, kamu harus tahu, tadi malam kamu lebih lembut. Mungkin aku harus meminta ibu memasakkan sup bergizi setiap hari untuk kita. Suara Arya terdengar pelan, mengalir seperti bisikan beracun yang membuat Laras merinding. Laras gemetar mengingat kejadian semalam. Arya, jangan lakukan ini. Suaranya pelan, menghilangkan ketegangan yang sebelumnya tampak. Arya mendekatinya, berbisik di telinganya, jangan lakukan apa. Seperti ini, dia mencium lembut daun telinganya. Hanya sebuah sentuhan ringan, namun cukup untuk membuat Laras tergetar. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Lalu bibirnya turun ke leher Laras. Bagaimana kalau begini? Nafas hangat Arya menggelitik kulit lehernya. Laras merasa pusing, jantungnya berdetak kencang, tetapi dia tahu betul dia harus menahan diri. Apa kamu menyukainya kalau aku memperlakukanmu seperti ini? Arya berbisik penuh hasrat. Hanya dalam hitungan detik, Laras merasa tenggelam dalam pesonanya, sesuatu yang ia tahu salah, namun tetap menjeratnya. Namun saat itu juga Laras sadar. Dengan kekuatan yang tidak ia ketahui asalnya, ia mendorong Arya menjauh. Ia segera menjauh, meringkuk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri seolah meresapi apa yang baru saja terjadi. Mengapa ia masih tergoda olehnya? Mengapa, meskipun tahu dia hanya main-main, hatinya tetap lemah. Berkali-kali Arya mengiris hatinya, namun sekali ia memberi sedikit perhatian, hati Laras tetap tergerak. Mengapa ia begitu lemah? Mengapa ia terus menyerah pada Arya? Saat itu juga, perasaan jijik terhadap dirinya sendiri tumbuh. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Tamparan itu menggema di ruangan, mengejutkan Arya. Ia segera mendekati Laras, menangkap tangannya. Laras, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Air mata mulai berputar di mata Laras, tapi ia keras kepala, menolak untuk membiarkannya jatuh. Pandangannya kabur, tidak dapat melihat wajah Arya dengan jelas. Gila, ya, mungkin lebih baik jika ia menjadi gila. Arya, apa yang kau inginkan dariku? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kau membebaskanku? Teriaknya penuh putus asa. Arya terdiam, tak menyangka tanggapannya akan sekeras itu. Ia baru saja menciumnya, dan tiba-tiba segalanya menjadi berantakan. Suara Laras terdengar penuh dengan ketegasan dan amarah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Jika kau menginginkan sesuatu dariku, aku akan memberikannya.
Aku akan menandatanganinya, apapun yang kau mau. Aku tidak akan melawan. Melihat Laras seperti ini, Arya merasa gelisah. Entah mengapa, melihat air mata di matanya, Arya merasa tidak nyaman. Mengapa ia begitu resah saat melihat Laras seperti ini? Mengapa perasaan bersalah menyelinap dalam hatinya? Arya tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu, dalam hatinya ada ketidaknyamanan yang tidak bisa ia abaikan. Kenapa kamu tidak bisa membiarkanku pergi? Kenapa kamu tidak mau menceraikanku? Laras bertanya dengan suara pecah penuh putus asa. Pikiran Arya terasa kosong. Seluruh dunianya hanya menggaungkan satu kata, cerai. Laras, apakah kamu benar-benar ingin menceraikanku? Pernikahan ini sudah kehilangan makna Arya. Kita harus saling melepaskan agar kamu bisa bersama Nadia tanpa rasa bersalah, dan aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri. Kebahagiaanmu sendiri. Arya mencengkeram lengannya semakin erat. Apakah kamu ingin menceraikanku karena Dava? Sesaat Laras terpana. Dava, apa hubungannya dengan ini? Kebisuannya membuat Arya merasa lebih yakin akan kecurigaannya, hingga ia tak tahu lagi bagaimana harus merespons. Arya tersenyum sinis, segala kelembutan di hatinya lenyap digantikan oleh amarah yang membara. Lupakan itu Laras, lupakan dia. Mata Arya memerah, dan sebelum Laras sempat bereaksi, dia menariknya, mencium dengan paksa, penuh dengan emosi. Sebuah ciuman yang dimaksudkan sebagai hukuman, sebuah ciuman yang menuntut. Laras tidak melawan, tidak berkata apa-apa, hanya air matanya yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Arya merasakan air matanya, tubuhnya menegang, dan ia melepaskannya, menatapnya lama. Di hadapannya Laras menangis. Tidak seperti biasanya, kali ini ia menangis tanpa suara, tanpa perlawanan, menerima semuanya dalam diam. Laras, apakah kamu benar-benar membenciku hingga kamu tidak ingin aku menyentuhmu? Tanyanya, suaranya pecah. Laras menatapnya dengan kosong, berbisik pelan, aku tidak punya hak untuk mengatakan tidakkan. Kata-katanya membungkam Arya. Ia menatap Laras dalam-dalam, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, ia turun dari tempat tidur, membanting pintu dan pergi. Laras terbaring diam, matanya menatap kosong ke langit-langit, seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Setelah beberapa lama ia bangkit perlahan, masuk ke kamar mandi, lalu dia pun mandi, setelah itu mengeringkan rambutnya, dan kembali ke tempat tidur. Di ruangan itu, jelas ada sesuatu yang telah terjadi. Namun, ketika dilihat dari luar, segalanya tampak normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Semua kembali seperti sedia kala, dalam kebisuan yang menyakitkan. Saat Laras bangun, Arya sudah pergi ke perusahaan. Mereka tak sempat bertemu di rumah, menghindarkan mereka dari situasi yang canggung. Hari itu, Laras menghabiskan waktunya untuk bersih-bersih rumah, membaca naskah, mempelajari perannya, dan makan sendirian di rumah, sebuah kesendirian yang terasa menenangkan baginya. Di sisi lain, di grup keluarga Wiratama, Arya memanggil Abian sekali lagi. Mengapa CEO Wiratama memanggil saya kali ini? Tanya Abian saat Adi menyerahkan dokumen kepadanya. Abian membuka dokumen itu dan menemukan bahwa itu adalah dokumen yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan perubahan signifikan di beberapa bagian. Abian mengernyit kebingungan. Pak Wiratama, apa maksud semua ini? Arya tak langsung menanggapi. Bu Abian, studio itu akan siap dalam waktu 1 minggu. Anda bisa tenang, karena Anda akan menjadi satu-satunya pengambil keputusan di studio itu. Selain pemilik studio adalah Nona Laras Abraham, tak ada yang bisa menolak keputusan Anda. Abian tertegun mendengar pernyataan Arya. Pak Wiratama, saya benar-benar tidak mengerti maksud Anda. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa Laras tak akan setuju, jadi saya pun menolak. Arya menatapnya dengan pandangan tegas, akhirnya berbicara, Bu Abian, kali ini saya tidak meminta pendapat Anda. Abian mengernyit lagi. Pak Wiratama, bukankah ini agak berlebihan? Arya menatapnya tajam. Bu Abian, dulu saya percaya pada Anda, mengira Anda bisa melindungi Laras, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadinya. Tapi nyatanya, Anda mengecewakan saya. Nada bicaranya tenang, namun syarat dengan ketegasan dan rasa dingin yang tak terbantahkan. Abian merasa bingung dan mulai mengelak. Pak Wiratama, maksud Anda apa? Jika ini tentang makan malam dengan Tuan Baker dan yang lain, saya rasa itu adalah interaksi sosial biasa. Hal seperti itu tidak perlu ditanggapi berlebihan kan? Makan malam memang bukan masalah besar.
Arya menatapnya tajam, tapi memberikannya kontrasepsi darurat adalah hal yang berbeda. Raut wajah Abian berubah. Dalam hatinya, ia mengutuk Benyamin, pasti dia yang memberitahu Arya. Pak Wiratama, ini tidak sepenuhnya salah saya bukan. Jika Anda tidak ingin Laras menggunakan kontrasepsi darurat, maka Anda seharusnya mengambil tindakan pencegahan. Laras adalah istriku. Jika dia hamil, itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami. Abian hampir saja ingin berteriak marah. Istrinya, sementara Arya masih menjaga hubungan dengan orang lain di luar sana, dia ingin Laras memiliki anaknya. Pak Wiratama, Laras baru saja resmi memasuki dunia hiburan. Jika dia hamil sekarang, itu tidak akan baik untuknya. Berikan dia waktu 1 atau 2 tahun, ini permintaan kecil saja. Arya mengangkat alis dan tidak menanggapi langsung. Bu Abian, saya harap tidak ada lagi kesalahan seperti ini di masa depan. Untuk Laras, biar saya yang bicara dengannya. Anda tidak perlu khawatir apakah dia setuju atau tidak. Abian hanya bisa terdiam, tidak mampu membantah. Sore harinya, Abian memberitahu Laras tentang hal itu. Mendengar itu, membuat Laras marah. Ia merasa Arya terlalu mengontrol segalanya tentang dirinya. Laras pun segera menelepon Arya untuk meminta penjelasan. Arya hanya berkata akan membicarakannya ketika sampai di rumah nanti malam. Maka Laras pun menunggu. Arya tiba di rumah saat langit sudah gelap. Ia membawa sebuah termos dan mengeluarkan kotak makan malam di meja. Laras mengikutinya dan langsung berkata, Arya, kenapa kamu membuka studio untukku tanpa persetujuanku? Jika aku mau, aku bisa melakukannya sendiri tanpa perlu campur tanganmu. Arya tampak tenang dan menjawab dengan nada ringan, aku tahu kamu tak ingin memasak, jadi aku minta Adi menyiapkan makan malam. Apa maksudmu? Tanya Laras frustrasi. Kita makan dulu, lalu bicara setelahnya. Kenapa terburu-buru? Jawab Arya datar. Sikap acuh Arya membuat Laras frustrasi. Namun, ia akhirnya duduk dan mulai makan dengan marah. Meski begitu, Laras tidak sanggup menghabiskan makanannya dan sudah merasa kenyang bahkan sebelum setengah porsi. Aku tak bisa makan lagi, katanya. Arya melirik makanannya. Dengan nafsu makan sekecil ini, tak heran kamu terlihat kurus. Makan beberapa hidangan lagi, tapi tinggalkan nasinya. Aku sudah kenyang. Kenapa kamu ingin aku makan lebih banyak? Hanya beberapa gigitan lagi. Akhirnya, Laras kembali mengambil sumpit dan makan beberapa suap lagi hingga ia bersendawa. Arya akhirnya tampak puas dan bertanya, sekarang sudah kenyang. Laras tak menjawab, hanya melotot padanya. Arya tersenyum tipis, mengambil sumpit dari tangan Laras, dan dengan hati-hati mengemasi sisa makanan. Aku ingin kamu makan lebih banyak karena itu baik untukmu. Sama seperti aku membantumu membuka studio, semua ini demi kebaikanmu. Laras tertawa sinis. Tidak perlu bersikap terlalu baik padaku. Arya menatapnya dalam. Kamu bilang ingin membuka studio cepat atau lambat kan? Jadi bagaimana rencanamu merekrut orang? Apakah kamu yakin mereka bisa menjaga rahasiamu? Seperti hubungan kita misalnya, bisa saja bocor jika stafmu tidak bisa dipercaya. Apa kamu sudah mempertimbangkan risikonya? Rentetan pertanyaan itu membuat Laras terdiam. Dalam hal bisnis, ia tahu ia tak bisa menandingi Arya. Arya melanjutkan, orang-orang yang aku rekrut untukmu bisa kau percayai sepenuhnya. Laras menyadari kebenaran ucapannya, meskipun itu juga berarti adanya keterbatasan. Apakah mereka akan mendengarkanmu atau aku? Tanyanya. Arya tersenyum. Jangan khawatir, grup Wiratama punya banyak hal yang harus kukerjakan, jadi aku tak punya waktu untuk mengelola studio. Namun Arya menambahkan, kecuali ada sesuatu yang tidak aku sukai. Apa maksudmu? Seperti film yang sedang kau ambil, The Roman Referee. Aku tidak menyukainya. Sebaiknya kau berhenti, aku bisa memberikan proyek lain yang lebih baik untukmu. Laras terkejut dan berdiri menantangnya. Kamu ingin aku keluar dari The Roman Referee? Aku berjuang keras untuk mendapatkan peran itu sendiri. Arya menatapnya santai. Aku tak suka kau bersama Dava. Laras menahan amarahnya. Ini konyol. Kamu curiga padaku dan mentorku. Aku bahkan tidak mempermasalahkan hubunganmu dengan Nadia. Arya tetap tenang. Dalam produksi film, kamu harus bersama Dava setiap saat. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Dengan amarah yang sudah memuncak, Laras berkata, percaya atau tidak, itu urusanmu. Arya tampak tak terpengaruh. Jika kau bersikeras, aku punya cara agar kau tidak tampil di film itu. Arya,
Kamu, menarik napas panjang untuk menahan emosinya, Laras akhirnya berkata, apa yang harus aku lakukan agar kau membiarkanku tetap bermain di The Roman Referee? Arya tersenyum tipis. Ia menatap Laras dengan pandangan lembut namun menuntut, lalu berkata pelan, kemarilah dan cium aku.